Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia, kelas MD NIM 201000758. Baiklah, kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, memperbaiki kelompok dan budayanya. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah satu, proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencari tujuan organisasi. Dua, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara patuh, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Tiga, kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang untuk kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Melibatkan 3 hal, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. 5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yuk 2015 mendefinisikan kepemimpinan yang dianggap cukup mewakili definisi kepemimpinan yang dianggap cukup mempengaruhi definisi kepemimpinan. 1. Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. 2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. 3. Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan interaksi. 4. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. 5. Para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberikan kontribusi yang efektif terhadap orde baru, orde sosial, serta diharapkan dan dipersepsikan untuk melakukannya. Bedanya pemimpin dan bos tuh seperti bos diartikan sebagai orang yang memberi perintah dengan cara yang mendominasi, sedangkan pemimpin diartikan sebagai seorang yang bertindak mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan visi misi suatu organisasi. Semua orang bisa menjadi bos asalkan punya kekayaan berbeda dengan pemimpin. Hanya seseorang tertentu karena dia dipilih melalui seleksi. Bos menekan karyawan atau bawahannya untuk memenuhi ekspektasi. Berbeda dengan pemimpin, mengarahkan memotivasi untuk mengikuti tauladan pemimpin mereka. Bos memanfaatkan orang, sedangkan pemimpin membangun karakter orang agar bisa maju melalui berbagai pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing. Seluruh lapisan yang bekerja semestinya diperdayakan dengan baik agar merasa nyaman. Seseorang pemimpin akan selalu mengajak rekan dan bawahannya untuk berkembang dan bertumbuh melalui tantangan pekerjaan, bukan menjadi atasan yang asal menyuruh dan terima beres. Dalam masing-masing pekerjaan yang diberikan, bos suka merintah, pemimpin mendengarkan dan menanggapi orang. Karakter seorang bos memang lebih cenderung ke pemerintah. Hal ini dikarenakan seorang bos menganggap karyawan atau bawahannya sebagai personal yang wajib mendengarkan dan wajib mematuhi apa yang telah jadi keputusannya. Namun, berbeda dengan seseorang pemimpin. Pemimpin senang memerintah. Karakter seorang pemimpin tak jauh dari kebiasaan menasehati, diskusi, dan pemberian feedback untuk karyawan. Bos fokus pada hasil, sedangkan pemimpin fokus pada proses. Seorang pemimpin hebat adalah ia yang mampu membawa orang lain sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Bos tidak peduli akan masalah tantangan yang dihadapi seorang karyawan atau bawahannya cenderung fokus pada hasil. Bos mengatur, pemimpin maju ke garis depan. Bos hanya mau mengatur saja tanpa mau berjalan berdampingan untuk tujuannya. Berbeda dengan pemimpin yang mau maju dulu untuk terdepan, mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan dengan melindungi semua karyawannya. Konsep dan fungsi kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruksi,
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana, menentukan apa, bagaimana, bila, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasikan orang lain agar melaksanakan perintah. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpin, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan, dan sedangkan dalam pelaksanaan, konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, feedback, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif, dapat diharapkan keputusan-keputusan pemimpin akan mendapatkan dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan berlangsung secara efektif. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat, semuanya tetap dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksanaan. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang menerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan apresiasi. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Teori-teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu 1. Teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengklasifikasikan karakteristik khas seperti fisik, mental, dan kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai oleh orang lain, seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Inteligensia. Rob Stockdale 1992 mengemukakan bahwa para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Sebagai contoh, seorang pemimpin dengan IQ yang cukup tinggi berusaha untuk mengaruh suatu kelompok yang anggotanya memiliki IQ rata-rata. Kemungkinan takkan mengerti mengapa anggota-anggotanya tidak memahami persoalannya. Kepribadian. Beberapa hasil penelitian menyiratkan bahwa sifat seperti kesiangan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif. Karakteristik visi.
Studi mengenal hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan, memberatkan hasil-hasil yang bertolak belakang. Teori kepribadian perilaku. Di akhir tahun 1940-an, para peneliti melalui mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seorang, dan mereka menemukan sifat-sifat mereka, meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Studi dari University of Michigan, riset Universitas di Michigan dengan sasaran melokasikan karakteristik perilaku kepemimpinan yang tampaknya dikaitkan dengan kepemimpinan yang tampaknya dengan ukuran keefektifan kinerja. Melalui penelitian mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yang berbeda disebut sebagai job-centered yang berorientasi pada pekerjaan, employee-centered yang berorientasi pada karyawan. Pemimpinan yang job-centered, pemimpinan yang berorientasi pada tugas, menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahannya melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Pemimpin ini mengendalikan kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk memengaruhi sifat-sifat dan prestasi pengikutnya. Perhatian pada orang dilihat sebagai suatu hal mewah yang tidak dapat selalu dipenuhi oleh pemimpinnya. Pemimpin yang berpusat pada bawahannya mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan membantu pengikutnya dan memuaskan kebutuhannya dengan cara lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang berpusat pada karyawan memiliki perhatian terhadap kemajuan pertumbuhan dan prestasi pribadi menciptakan pengikutnya. Tindakan-tindakan ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan kelompok. Studi dari Ohio State University, kepemimpinan terbentuk setelah Perang Dunia II. Yang satu paling signifikan adalah penelitian dipimpin oleh Weissman dan rekan-rekannya di Ohio State University. Program ini menghasilkan perkembangan teori dua faktor. Dari kepemimpinan, suatu seri penelitian mengisolasikan dua faktor kepemimpinan, yaitu membentuk struktur dan konsiderasi. Membentuk struktur, mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Pemimpin yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang tinggi akan berorientasi pada tujuan dan hasil. Konsiderasi melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai kehangatan dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsiderasi tinggi menentukan pentingnya komunikasi yang terbuka partisipasinya. Teori kepemimpinan situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini masyarakat pemimpinan untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan, teori sifat, teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan teori kelompok dalam kepemimpinan ini memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikolog sosial. Teori pertukaran berakar pada psikolog sosial. Teori pertukaran yang klasik membantunya sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuannya harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya.
Teori-teori orang hebat, Green Man Theory atau teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Great Man Theory ini berkembang sejak abad ke-19. Meskipun tidak dapat diidentifikasikan dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Namun semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin hebat. Teori kontingensi. Teori kontingensi atau kontingensi teori beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dari kondisi tertentu. Berdasarkan teori kontingensi ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi lain, atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah. Teori kontingensi atau kontingensi teori ini juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Teori servant. Teori kepemimpinan servant pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini dipercaya bahwa seorang pemimpin yang baik bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikutnya. Pemimpin cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpinan yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan merendahkan kecemasan berlebih dari para pengikutnya. Maka itu, kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa melayani. Teori transaksional. Teori transaksional menggambarkan gaya kepemimpinan yang disadari perjanjian yang dibuat antara pemimpin dan bawahannya. Perjanjian ini dibuat untuk menghasilkan pertukaran transaksi yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikutnya. Permasalahan dalam pekerjaan dunia kerja, bullying dan pelecehan. Perundung di tempat kerja, perundung, bullying, dan pelecehan dapat terjadi di tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan oleh rekan kerja ataupun atasan. Pekerja yang dibully akan merasa mendapat tekanan dari pelaku perundungan sehingga merasa tidak aman. Misalnya, mengerjakan lebih banyak pekerjaan yang bukan kewajibannya, mendapat kekerasan verbal dan fisik, atau melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Terjadi perundungan dan pelecehan di tempat kerja dapat menyebabkan korban mengalami depresi bahkan trauma. Gosip. Gosip adalah obrolan atau rumor tentang orang lain. Ketika mengunjungi isu-isu sensitif seperti perselingkuhan di kantor atau hubungan istimewa antara atasan dan rekan kerja, maka bisa terjadi masalah jika isu tersebut menyebar. Masalah dalam dunia kerja ini dapat merusak hubungan antara karyawan, bahkan memicu pertengkaran akibatnya kinerja individu atau tim tidak optimal sehingga produktivitas berkurang. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menjadi masalah dalam dunia kerja. Hal ini bisa membuat Anda merasa bingung dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pekerjaannya. Informasi pekerjaan yang tidak tersalurkan dengan baik dapat mengalir alur kerja. Selain itu, kurangnya komunikasi antara karyawan dan atasan juga bisa membuat Anda merasa tidak percaya. Pekerjaan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Terkadang pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan posisi yang dilamar, mungkin diberi tugas yang jauh di luar kompetensi dan pengalaman. Namun, Anda tidak berani untuk menolak ataupun mengkompromikannya. Masalah dalam dunia kerja ini bisa menyebabkan Anda merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Beban kerja terlalu berat. Pekerjaan terlalu banyak. Beban kerja yang terlalu berat bisa memicu stres berlebih ketika beban
kerja terlalu berat hingga melampaui kemampuan Anda. Hal ini bisa menimbulkan stres, apalagi jika lingkungan kerja berada dalam situasi yang serba cepat atau sangat kompetitif. Stres yang berlebihan bisa memberi berbagai efek negatif. Masalah mental pekerjaan kantoran ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menyebabkan Anda mengalami burnout, stres berat karena pekerjaan. Atasan yang tidak kompeten. Salah satu masalah yang bisa terjadi pada pekerjaan kantoran ataupun pekerjaan lainnya adalah atasan yang tidak kompeten. Ia mungkin bersikap seenaknya, pilih kasih, hanya menyalahkan karyawan dan tidak memberi arahan yang jelas. Kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan ini didasarkan atas rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai untuk mengenakan hukuman, debratmen atau pemecatan. Dalam kehidupan manusia pada umumnya, orang mempunyai kekuasaan ini selalu dihubungkan dengan penggunaan kekerasan fisik atau bahkan diwujudkan dalam benturan senjata. Seperti kekuasaan pada dasarnya ada pada orang, hanya saja kekuasaan yang suka menyakiti atau menghukum orang lain seringkali digunakan dan sulit dikendalikan. Dalam kehidupan organisasi, pemimpin atau manajer yang menggunakan kekuasaan paksaan ini dapat dilihat dari tindakan yang suka menghukum. Kekuasaan legitimasi power. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh kepemimpinan. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaannya legitimasinya mempunyai kecenderungan untuk memengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam organisasinya, sehingga diharapkan saran-sarannya akan banyak diikuti oleh seorang lain. Sumber-sumber kekuasaan. 1. Kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan ini dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pengetahuannya dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhannya terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang tinggikan kekuasaan keahliannya ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain. Kekuasaan penghargaan, reward power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Dengan demikian, kekuasaan ini sangat tergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah tersebut. Tujuan dari kekuasaan ini dapat diperkirakan secara jelas, yakni harus dinilai dengan hadiah-hadiah tersebut. Seorang pemimpin atau manajer yang mempunyai potensi untuk melakukan penghargaan ini, maka ia mempunyai kekuasaan atas bawahannya. Potensi itu selain ditampilkan dengan menambah nyaman kondisi kerja, memperbarui perlengkapan kerja, dan memuji atas keberhasilan para pengikut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kekuasaan referensi, referent power. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seseorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Kekuatan pemimpin atau manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada kepribadian yang mampu menarik para bahwa pengikutnya. Kesenangan, daya tarik, dan kekaguman para bawahannya dapat memberikan identifikasi tersendiri terhadap pengaruh pemimpinnya. Pimpinan yang selalu tampil pada kepribadian yang jujur, satu kata dengan perbuatan taat pada agama, loyal pada undang-undang negara, sederhana gaya hidup dan tutur katanya, atau mementingkan kepentingan orang banyak.
daripada kepentingan sendiri. Maka kepemimpinan seperti ini mempunyai kekuasaan referensi yang tinggi. Kekuasaan informasi, information power. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya ada padanya. Demikian pula informasi yang datang dari luar organisasi. Dengan demikian, pemimpin merupakan sumber informasi. Lihat peranan manajer sebagai information role di muka. Kekuasaan yang bersumber pada usaha memengaruhi orang lain karena mereka membutuhkan informasi yang ada pada pimpinan. Maka kekuasaan ini digolongkan pada kekuasaan informasi. Kekuasaan hubungan, connection power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari orang-orang lain karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kekuasaan hubungan ini. Kepemimpinan, maka sifat-sifat kepemimpinan yang harus diimplementasikan sebagai berikut. Integritas, integrity. John C. Maxwell dalam bukunya mengembangkan kepemimpinan di dalam diri Anda, meletakkan integritas sebagai faktor kepemimpinan yang paling penting. Integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas sepintas terlihat sepele, namun kegagalan para pejabat pemerintah dan negara dalam menjalankan roda organisasi atau instansi karena kurangnya integritas yang berujung pada KKN. Meskipun pemimpinnya cakap dalam berpolitik dan bernegara, kepemimpinan tidak hanya menyangkut organisasi, tetapi kepemimpinan sikap dan perilaku pemimpin pada tingkat pribadi. Kepemimpinan dalam diri sendiri dapat dilatih dengan memiliki integritas yang tinggi. Ada tiga kata kunci dalam mengimplementasikan integritas, yaitu 1. Menunjukkan kejujuran, 2. Memenuhi komitmen, berperilaku konsisten yang berarti menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan. Pengetahuan cognizance, pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan asas organisasi yang dipimpinnya serta cara-cara untuk menjalankannya secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. 1. Mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala. 2. Memberi informasi. 3. Sebagai seorang perencanaan. 4. Memberi sugesti. 5. Mengaktifasikan anggota. 6. Mengawasi kegiatan. 7. Mewakili untuk mencapai tujuan. 8. Sebagai katalisator, mewakili kelompok. 9. Menghadiri kelompok. 10. Memberi tanggung jawab. 11. Menciptakan rasa aman. Dan 12. Sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Keberanian sejati adalah kebijakan tertinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Sir Winston Churchill. Keberanian adalah karakter utama dari seorang pemimpin sejati. Hal ini tercermin dan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan seorang pemimpin. Tidak akan ada keterobosan signifikan tanpa keberanian mengambil risiko. Keberanian berarti memiliki kepastian dan keteguhan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Namun, keberanian berbeda dengan tindakan sesat yang tidak terfokus dan tanpa perhitungan. Keberanian ditunjukkan oleh seorang pemimpin setelah melakukan analisis atas suatu situasi dan mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Setelah itu, barulah seorang pemimpin melaksanakan dengan sepenuh hatinya keputusan yang telah dibuatnya apapun risiko yang harus dihadapinya. Inisiatif.
Mengimplementasikan sifat-sifat ide untuk menggerakkan pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya saran atau alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Dengan demikian mereka yang dipimpin benar-benar merasakan bahwa sifat kepemimpinan hadir dalam diri pemimpinnya, yaitu pemimpin yang telah menjadi penggerak bagi mereka. Kualitas inisiatif atau prakarsa biasanya berkaitan erat dengan kreativitas seorang pemimpin yang kreatif dan penuh ide, serta berani mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu, akan menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan wisdom atau disebut pula sebagai kebijakan merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan suatu sehingga putusan adil dan bijaksana. Adalah pentingnya untuk mengimplementasikan sifat kebijakan dalam kepemimpinan karena berdampak pada hubungan-hubungan maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kebijakan menjadi suri teladan bagi bawahan dan orang lainnya. Pemimpin yang bijaksana akan dihormati oleh bawahan bukan karena jabatan atau kedudukannya, melainkan karena kualitas kepemimpinannya. Keadilan bagaikan bentang layar, sifat dan sikap adil seorang pemimpin akan menggerakkan seluruh potensi kapal kepemimpinan seorang menuju arah yang diinginkan. Tanpa kepemimpinan seorang hanya terombang-ambing di samudra masalah yang begitu luas. Tujuan organisasi akan sulit tercapai karena seorang pemimpin yang tidak adil tidak akan dapat menjadi panutan dan arahan, serta perintah-perintahnya tidak akan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Padahal lingkungan internal maupun eksternal organisasi seringkali menghadirkan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan sifat adil harus senantiasa terwujud dan diimplementasikan dalam menjalankan roda organisasi. Sifat adil berarti tidak memihak dalam suatu situasi konflik, baik atas alasan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sifat adil juga tampak dari pemberian imbalan, reward dan sanksi. Punishment terhadap bawahan. Pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan yang sempit. Kualitas pribadi dari sifat adil dan tindakan yang adil ini tampaknya mudah diucapkan tapi tidak gampang dipraktekkan. Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan. Kepercayaan orang adalah hal yang sangat penting dan merupakan suatu modal dasar bagi seorang pemimpin. Kepercayaan orang terletak pada karakter, dan karakter adalah modal sang pemimpin. Jenderal Norman Schwarzkopf menekankan pentingnya karakter. Schwarzkopf mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kombinasi antara strategi dan karakter. Namun, jika Anda harus kehilangan salah satunya, lebih baik Anda tidak punya strategi. Mengapa? Setiap karakter memungkinkan terciptanya kepercayaan, dan kepercayaan memungkinkan terciptanya kepemimpinan. Jika orang mempercayai kita, mereka akan mendukung kita untuk berhasil. Kepercayaan dapat menentukan pada kesuksesan. Jika seorang tidak percaya kepada pemimpinnya, maka akan ditinggalkan oleh anggotanya. Hasilnya adalah kegagalan. Sikap. Setiap pemimpin perlu menciptakan kesan-kesan yang baik dalam melakukan pembuatan dan tindakan laku pribadi pada setiap saat, sehingga mempengaruhi terhadap anak buah atau bawahan. Bahasa merupakan ukuran untuk menilai seseorang pemimpin. Dengan bahasa dapat juga digunakan untuk menanamkan pengaruh terhadap bawahan. Untuk itu, hendaknya berbicara dengan jelas dan sederhana, dengan kalimat yang jelas, positif dan langsung. Tidak mementingkan diri sendiri adalah penting untuk mengimplementasikan sifat tidak mementingkan diri sendiri dalam kepemimpinan, yaitu sikap yang tidak mengambil keuntungan dari suatu situasi demi keuntungan sendiri dengan merugikan orang lain.